Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aumeida Siwi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang penyusunan frase yang dimana penyusunan frase ini terdapat 4 macam. Yang pertama itu ada penyusunan frase nominal. Nah, frase nominal ini merupakan frase yang dapat mengisi fungsi objek atau subjek di dalam prosa. Nah, menurut strukturnya ini, frase nominal dibedakan menjadi dua macam, yaitu frase nominal koordinatif dan frase nominal subordinatif. Nah, pada frase nominal koordinatif ini dapat disusun dari dua buah kata berkategori nomina yang merupakan pasangan dari antonim relasional. Contoh pada kata ayah, ibu. Nah, contoh pada kata ayah, ibu ini bisa kita lihat dari kalimat yang berbunyi dalam social distancing diharuskan menjaga jarak baik di rumah dengan ayah, ibu ataupun saudara kandung lainnya. Nah, pada kata ayah, ibu di dalam kalimat ini merupakan frase nominal koordinatif. Nah, adapun frase nominal subordinatif yang dapat disusun dari nomina dengan nomina, nomina dengan verba, nomina dengan adjektiva, nomina dengan adverbia, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini saya ingin mencontohkan dari nomina dengan adverbia yang memiliki makna gramatikal jumlah, yang dimana dapat disusun apabila unsur adverbianya memiliki komponen makna jumlah. Contohnya pada kata semua penduduk di dalam kalimat pemerintah menghimbau agar semua penduduk di Indonesia tetap isolasi diri di rumah saja. Nah, pada kata semua penduduk di dalam kalimat ini termasuk frase nominal subordinatif. Nah, selanjutnya ada penyusunan frase verbal, di mana frase verbal ini merupakan frase yang mengisi atau menduduki fungsi predikat di dalam klausa. Nah, menurut strukturnya juga, frase verbal ini dibedakan menjadi dua macam. Ada frase verbal koordinatif dan frase verbal subordinatif. Pertama, ada frase verbal koordinatif, yaitu di mana frase verbal koordinatif ini dapat disusun dari dua buah kata yang berkategori verbal yang merupakan anggota dari antonim relasional dan memiliki makna gramatikal menggabungkan, sehingga pada kedua buah kata tersebut dapat disisipkan dengan kata dan. Contoh pada kata jual beli dalam kalimat, pada kondisi saat ini, masyarakat Indonesia terlihat mengalihkan proses jual beli secara online. Nah, pada kata jual beli di dalam kalimat ini merupakan frase verbal koordinatif. Kemudian ada frase verbal subordinatif yang dimana dapat disusun dari adverbia dengan verbal, verbal dengan nomina, dan bisa juga verbal dengan adjektiva. Nah, di sini saya ingin mencontohkan verbal dengan adverbia yang bermakna gramatikal keharusan. Nah, verbal dengan adverbia ini dapat disusun apabila unsur pertamanya berkategori adverbia dan berkomponen makna keharusan, sedangkan unsur kedua berkategori verba. Contoh pada kata harus makan dalam kalimat, untuk mengisolasi diri di rumah, kita harus makan dan minum yang bergizi. Nah, di sini pada kata harus makan dalam kalimat ini merupakan frase verbal subordinatif dengan susunan verbal dengan adverbia. Selanjutnya ada frase adjektival, yang dimana frase adjektival ini merupakan frase yang mengisi atau menduduki fungsi predikat dalam sebuah klausa adjektival. Nah, berdasarkan kedudukan kedua unsurnya ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada frase adjektival koordinatif dan frase adjektival subordinatif. Pada frase adjektival koordinatif itu dapat disusun dari dua buah kata yang berkategori adjektival
yang merupakan anggota dari antonim relasional dan yang tidak mempunyai pasangan antonim. Contohnya, saya ingin mengambil contoh pada kata yang berkategori adjektifal namun tidak mempunyai pasangan antonim. Pada kata benar tidaknya. Nah, contoh benar tidaknya ini bisa dilihat dalam kalimat. Selain memperhatikan kesehatan, masyarakat juga harus memperhatikan benar tidaknya suatu berita, karena di sini mungkin karena kondisi penyebaran virus corona ini atau COVID-19 ini banyak bermunculan video atau berita yang belum tentu benar atau bisa dibilang hoax. Jadi pada contoh kata ini, kata benar tidaknya dalam kalimat ini merupakan frase adjektifal yang berkategori frase adjektifal yang koordinatif. Nah, selanjutnya ada frase adjektifal subordinatif yang dapat disusun dengan struktur adjektifal dengan nomina, adjektifal dengan adjektifal itu sendiri, atau adjektifal dengan adverbia. Nah, di sini saya ingin mengambil contoh pada frase adjektifal subordinatif yang berstruktur adverbia dengan adjektifal yang bermakna gramatikal derajat, dimana di sini membicarakan tentang suatu kedudukan, yaitu contoh pada kata cukup buruk dalam kalimat. Setiap harinya Indonesia mengalami hal yang cukup buruk dalam peningkatan kasus positif COVID-19. Nah, di sini kata cukup buruk dalam kalimat ini merupakan frase adjektifal subordinatif dengan struktur adverbia dan adjektifal. Kemudian ada penyusunan frase preposisional. Frase preposisional adalah frase yang berfungsi sebagai pengisi fungsi keterangan di dalam sebuah klausa. Nah, frase preposisional ini tidak seperti frase yang lainnya. Dia tidak dibagi menjadi dua, koordinatif dan subordinatif, tetapi menjadi frase eksosentrik. Jadi di dalam frase ini tidak ada unsur inti dan unsur tambahan yang dimana kedua unsurnya ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Contoh di sini dapat dilihat pada kata berkategori preposisi dan kata yang berkategori nominal. Contohnya dari kata dari rumah sakit. Nah, dalam kalimat bertambahnya pasien COVID-19, pemerintah mulai mengalihkan dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lainnya. Nah, pada kata dari rumah sakit dalam kalimat ini merupakan frase preposisional. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.